Shalom rekan-rekan sekalian, bersyukur kalau malam hari ini kita dapat kembali beribadah menyembah namanya. Dan terlebih ketika malam hari ini kita kembali mengingat kelahiran Kristus yang mulia itu. Sekalipun di dalam keadaan yang mungkin tidak ideal bagi banyak dari kita, namun ketika kita boleh datang kepadanya saat ini, itu adalah satu anugerah yang diberikan bagi setiap kita. Lukas 2 ayat 10-11. Malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita bersama puji namanya. Kita katakan, "Haleluya, haleluya." Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, you're holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Haleluya, Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the you are holy. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, saat ini kami datang. Kami mau bersama beribadah menyembah nama-Mu yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk lahir ke dunia dan hadir bagi manusia. Menjadi terang di tengah kehidupan manusia yang gelap. Dan biarlah ya Tuhan ketika malam hari ini kami datang membawa puji dan sembah kami. Layakkanlah kami. Dan biarlah segala nyanyian kami, segala yang kami sembahkan pada malam hari ini, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian,
Mungkin di dalam hidup kita sepanjang tahun 2020 ini setidaknya banyak hal yang mungkin membuat kita gentar dan takut. Mungkin banyak hal yang dengan mudah meluruhkan segala sukacita di dalam hati kita. Namun teman-teman, hari ini kita mau mengingat dengan pasti bahwa kelahiran Kristus bagi setiap kita adalah sukacita bagi dunia dan bagi setiap kita. Maka mari saat ini saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri teman-teman sekalian, dan dengan penuh sukacita kita nyatakan kegemaran dan sorak-sorai bagi seluruh dunia bahwa Kristus telah lahir. Dunia gemar dan sorak. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Lihat ibu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya. Kelahiran dan kebenaran dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, lebih dari 2000 tahun yang lalu, dunia melihat pengharapan, terang yang mungkin kecil, yang lahir di malam gelap di sebuah kota yang mungkin namanya pun tidak besar. Namun ia diberikan bagi setiap kita untuk menjadi juru selamat atas dunia. Mari saat ini rekan-rekan sekalian, sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya, kita naikkan satu pujian. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun di
Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, dan saat ini kami akan mengambil waktu kami untuk bersama kembali merenungkan firman-Mu yang abadi itu. Firman-Mu yang selalu bisa menghiburkan kami, yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mulut hamba-Mu yang berbicara pada saat ini dan setiap kami yang mendengarkan. Sehingga hati kami, pikiran kami, seluruh diri kami boleh sungguh-sungguh siap dan mampu menerima seluruh firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan sekalian. Malam hari ini, di momen mengingat kembali Natal, hari kelahiran Tuhan kita. Malam hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema yang sebenarnya sangat sederhana. Jangan takut. Satu pesan klasik dari Natal yang selalu kita dengar dan selalu kita ingat. Namun biarlah malam hari ini sekali lagi pesan jangan takut ini boleh sekali lagi meneguhkan setiap kita dan menguatkan kita sekalian. Maka mari saat ini di awal saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Lukas 2 ayat 8 sampai 15 demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Rekan-rekan sekalian, berbicara tentang rasa takut. Sesungguhnya rasa takut ini adalah sebuah perasaan yang natural, alami dimiliki oleh manusia. Ya, sedari kita kecil, sedari kita lahir, kita memiliki perasaan ini. Dan sesungguhnya teman-teman, perasaan takut itu bukanlah sesuatu yang selalu buruk sebenarnya. Sebab teman-teman, rasa takut itu seperti sebuah insting untuk bertahan hidup bagi setiap kita, bukan? Rasa takut itu yang memberitahukan kepada kita tentang bahaya. Rasa takut itu yang memberitahukan, yang memberikan sinyal kepada kita kalau kita berada di dalam kondisi tidak aman. Dan sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya rasa takut itu bisa disebutkan itu adalah sesuatu yang melindungi kita, menjaga kita. Tetapi teman-teman, ketika malam hari ini kita kembali membaca pesan firman Tuhan yang berkata jangan takut. Teman-teman, di dalam Alkitab bukan hanya di dalam bagian ini, namun kalau bisa dibilang ratusan kali, beratus-ratus kali, pesan firman Tuhan mengatakan kepada setiap pendengarnya bahwa mereka tidak perlu takut. Berbicara tentang takut, ketakutan, rasa khawatir, rasa tidak aman. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa jangan takut di dalam berbagai kisah. Namun kalau begitu bagaimana kita memahami pesan ini? Kalau kenyataannya rasa takut itu adalah sesuatu yang sangat alami dimiliki oleh manusia. Dan rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar dan sebenarnya di dalam satu atau lain hal itu melindungi kita. Lalu kenapa atau bagaimana kita memahami perkataan firman Tuhan malam hari ini? Maka malam hari ini teman-teman, setidaknya ada dua hal yang saya ingin ajak kita renungkan tentang kenapa sih? Kenapa malaikat berkata jangan takut? Teman-teman, malam hari ini di dalam teks kita malaikat berkata ini kepada para gembala. Namun teman-teman, kalau kita lihat di dalam kisah masa kelahiran Yesus, kita melihat beberapa kali malaikat juga menggunakan kalimat yang sama persis. Ya, ketika malaikat berjumpa dengan Yusuf di Matius, malaikat memulai perjumpaan dengan Yusuf di Matius dengan mengatakan jangan takut. Jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Dan kemudian di bagian Lukas yang lain juga, Maria ketika berjumpa dengan malaikat Gabriel, malaikat berkata kepada dia bahwa jangan takut Maria, sebab kamu memperoleh perkenanan Allah. Teman-teman, dan termasuk di dalam bagian ini malaikat seringkali mengatakan jangan takut. Teman-teman, kenapa malaikat mengatakan hal ini? Maka pertama-tama ya tentu teman-teman, kalau setiap kita mengalami perjumpaan supranatural, perjumpaan dengan sosok malaikat, siapa yang tidak gentar? Siapa yang tidak takut dan siapa yang tidak kaget setidaknya kalaupun tidak mau menyebut diri takut, teman-teman. Maka teman-teman, jelas ini adalah satu pembukaan yang tentu harus disampaikan bahwa malaikat mengerti bahwa manusia pasti merasa takut akan kehadiran makhluk lain, makhluk yang mungkin menggentarkan jiwa mereka, makhluk lain yang mungkin membuat mereka terkejut. Namun rekan-rekan sekalian, mungkin kita juga banyak belakangan mendengar gitu ya. Kalau saya baru belakangan ini gitu ngeliat banyak memes yang menunjukkan bahwa bagaimana sesungguhnya rupa malaikat itu. Ya, rupa malaikat yang digambarkan oleh seniman-seniman dengan rupa malaikat
yang sesuai dengan deskripsi dari Alkitab gitu. Maka teman-teman kalau kita lihat dari memes tersebut teman-teman mungkin kita bisa tertawa sendiri begitu bahwa mengatakan ya ya mau gimana nggak takut gitu ya. Mau gimana orang nggak takut atau nggak shock kalau membayangkan bagaimana ternyata rupa malaikat yang sesungguhnya. Ketika Alkitab menggambarkan malaikat itu dengan sosok yang sebenarnya hampir tidak seperti manusia. Ya dengan sosok yang sangat megah, luar biasa, bersinar dan tidak masuk akal bagi manusia. Siapa yang gak kaget kalau lihat rupa makhluk supranatural dengan wujud seperti itu. Ya. Maka ya para pembuat memes itu dengan bercanda mengatakan ya siapa yang gak takut gitu. Mau gimana gak takut kalau lihat bentuk malaikatnya ternyata seperti ini. Mau gimana mendapatkan ketenangan. Oh, kalau berjumpa dengan makhluk dengan tampilan yang sebegitu luar biasanya begitu ya kalau kita mau bilang. Maka teman-teman mungkin memang dalam sense pertama betul ya malaikat berkata jangan takut ya untuk memberikan rasa aman sebab perjumpaan dengan makhluk supranatural dan bagaimanapun akhirnya wujud malaikat itu apakah seperti penafsiran manusia yang mana gitu ya apakah bentuknya seperti apa tetap perjumpaan dengan malaikat itu pasti menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Dan teman-teman maka malaikat datang menyampaikan jangan takut untuk memberikan ketenangan. Sebab mereka ingin menyampaikan satu pesan yang penting. Kalau mereka tetap dalam rasa takut, kalau mereka tetap dalam rasa panik bagaimana mereka bisa menangkap pesan yang ingin mereka sampaikan. Namun teman-teman pada akhirnya secara utama sebenarnya teman-teman malaikat berkata jangan takut. Yang kedua malaikat berkata jangan takut itu bukan hanya sebagai sebuah penenang. Bukan cuma sebagai salam pembuka supaya orang-orang gak kaget atau menjadi lebih tenang. Bukan cuma sebagai salam pembuka. Tetapi teman-teman sebab sesungguhnya ketika malaikat datang khususnya pada malam itu di hadapan para gembala. Malam itu malaikat sesungguhnya sedang mau menyampaikan satu kabar besar yang melenyapkan rasa takut dari diri manusia. Itulah sebabnya teman-teman malaikat berkata jangan takut. Itu adalah pembuka dan satu ringkasan yang sangat jelas bagi para gembala bahwa mereka datang untuk memberikan sukacita bukan ketakutan. Mereka datang untuk membawa kabar baik bukan kabar buruk bagi setiap mereka. Malaikat datang mengabarkan kelahiran Yesus. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan dinantikan teman-teman. Khususnya bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan juga termasuk para gembala. Mereka sudah beribu-ribu tahun menunggu kelahiran Mesias itu. Dan mungkin beberapa dari mereka mungkin sudah bosan menunggu. Beberapa dari mereka mungkin sudah lelah menanti. Namun teman-teman maka dari itulah berita ini seharusnya menjadi berita sukacita. Maka dari itu malaikat berkata jangan takut. Sebab aku mau mengabarkan kabar baik yaitu aku mau mengatakan bahwa Mesias yang kau nantikan itu sudah datang. Namun selain berbicara soal kepada mereka yang menantikan, ya kalau berbicara dengan para gembala, mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ya maka kemungkinan ya mereka juga adalah orang-orang yang menantikan. Namun bisa jadi mereka juga bukan yang menantikan. Sebab mungkin mereka sudah lupa, mungkin mereka juga tidak pernah lagi memikirkan soal Mesias karena saking lamanya janji itu digenapi. Namun teman-teman, berita ini, kabar baik ini bukan diberikan hanya untuk mereka yang menantikan Mesias itu. Tetapi sesungguhnya kabar baik ini diberikan untuk seluruh umat manusia, termasuk kita. Yang mungkin dari lahirnya kita, dari kecilnya kita, mungkin kita tidak tahu tentang siapa Yesus itu. Dan mungkin kita tidak pernah terbayang bahwa kita menantikan kehadiran Yesus itu. Namun sesungguhnya kelahiran Yesus, pribadi Yesus itu sendiri adalah kabar baik yang harus didengar. Sebab ketika orang mendengar kabar kelahiran Yesus, itu artinya adalah sebuah pengharapan. Dan bukti nyata kasih Allah bagi umat manusia. Bagi yang menantikan atau tidak, kelahiran Yesus itu adalah harapan dan bukti nyata kasih Allah. Rekan-rekan sekalian, setiap kita manusia tanpa terkecuali hidup di dalam kegelapan dosa.
Setiap kita tidak ada yang luput dari jerat dosa dan termasuk hukumannya. Segala konsekuensi dari dosa kita semua ada di dalamnya. Dan hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan teman-teman. Hanya lewat Yesus kita bukan cuma mendapat hidup kekal tetapi mendapat hidup yang baru di dunia ini teman-teman. Kita mendapatkan pengharapan, kekuatan dan semangat hidup yang baru. Ketika orang sudah mulai berputus asa, ketika orang mungkin sudah mulai apatis melihat bagaimana gelapnya dunia ini, jahatnya dunia ini, bagaimana kejamnya hidup di dunia ini, maka mungkin banyak orang yang merasa lelah, banyak orang yang merasa capek untuk menjadi orang baik, banyak orang yang mungkin sudah mulai putus harapan kepada kemanusiaan, sehingga mungkin orang mulai lelah, sehingga meninggalkan atau hidup semau mereka. Namun teman-teman sekali lagi perkataan jangan takut ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada sukacita, ada harapan, ada kasih Allah yang mau dikabarkan kepada setiap kita. Maka teman-teman ketika kita mengetahui bahwa malaikat berkata jangan takut, ya tentu itu bukan hanya sebuah pesan atau salam pembuka tetapi itu adalah pesan utama dari Natal. Bahwa kita tidak perlu takut. Tapi kemudian bagaimana kaitannya atau bagaimana kita memahami di dalam perspektif awal kita teman-teman. Bahwa rasa takut itu sesungguhnya adalah sesuatu yang natural. Dan bukankah itu adalah satu sebenarnya pemberian yang menjaga kita. Ya, rasa takut itu adalah bagian dari kemanusiaan kita yang sebenarnya tidak selalu buruk. Maka bagaimana kita memahami, mengaitkan tentang perkataan malaikat ini dengan perasaan takut itu sendiri. Maka teman-teman mungkin kita mengenal satu istilah yaitu toxic positivity. Ya, toxic positivity itu satu istilah yang mungkin banyak sekali kita dengar belakangan ini dan itu berbicara tentang pola pikir untuk mengeneralkan rasa bahagia. Jadi kita tuh harus bahagia di berbagai suasana gitu. Kamu mau lagi susah uang, kamu harus bahagia gitu ya. Kamu lagi dalam pergumulan, kamu harus senyum. Kamu tuh harus harus bahagia, harus optimis gitu. Itu yang disampaikan oleh toxic positivity. Teman-teman, toxic positivity ini atau rasa positif yang beracun ini sebenarnya berbeda dari perasaan tidak takut. Tidak sama dengan tidak memiliki rasa takut. Teman-teman, rasa bahagia yang beracun ini, toxic positivity ini sebenarnya berbicara tentang proses seseorang itu menyangkal rasa takut. Ya, toxic positivity ini mengajak orang-orang untuk menyangkal, mengingkari, gitu ya, menginvalidasi segala emosi yang buruk. Menyangkal bahwa mereka punya rasa takut, menyangkal bahwa mereka punya perasaan emosi. Mengajak mereka untuk denial terhadap kondisi atau pengalaman emosi mereka masing-masing. Itulah yang disampaikan atau yang dimaksudkan dengan toxic positivity. Ketika susah, gak apa-apa deh, masih banyak yang lebih susah. Waktu lagi susah, gak apa-apa deh masih punya ini gitu. Gak apa-apa, yang penting aku bahagia, aku senyum aja nanti juga jadi baik sendiri. Itu toxic positivity teman-teman. Tetapi ketika malaikat berkata jangan takut, sesungguhnya bukan itu yang sedang kita bicarakan. Bukan toxic positivity teman-teman. Karena sesungguhnya teman-teman kalau kita mau membayangkan, pasti gembala ketika mendengarkan malaikat berkata-kata masih ada rasa takut itu. Ya, rasa takut itu masih ada di dalam diri gembala, namun teman-teman yang berbeda itu tidak menguasai mereka. Ya, rasa takut itu ada tetapi tidak menguasai mereka. Hingga pada akhirnya rasa takut itu bukan menjadi sesuatu yang menenggelamkan atau merenggut sukacita mereka, tetapi justru menjadi hal yang melipat gandakan sukacita mereka. Teman-teman, sekali lagi ketika ketakutan itu ada tetapi tidak menguasai kita, ada nih tapi tidak menguasai kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang justru melipat gandakan sukacita kita dan bukan menenggelamkan atau merenggut sukacita itu. Teman-teman, rasa takut bisa melipat gandakan sukacita ketika itu dibawa di hadapan Allah.
Itu semua bisa terjadi ketika para gembala itu mendengarkan kabar baik dari Allah. Ketika mereka bukan cuma mendengar tetapi mengimani dan menjadikan itu bagian dari hidup mereka. Teman-teman, mereka bukan hanya mendengar tapi pada akhirnya mereka sungguh-sungguh pergi mengikuti kabar baik itu. Mereka bukan cuma sekadar mendengar lalu bilang, oh oke, lalu apa? Enggak. Tetapi mereka ketika kita membaca di Alkitab dicatat bahwa akhirnya mereka benar-benar pergi. Mereka benar-benar pergi mengikuti perkataan para malaikat itu. Maka kita dapat mengatakan bahwa mereka bukan cuma mendengar. Tetapi mereka mengimani kabar sukacita itu. Sehingga mereka mungkin punya rasa takut itu. Mereka sempat merasa takut. Mereka sempat merasa kaget, terkejut dan mungkin bingung. Tetapi semua perasaan itu tidak menaklukkan diri mereka. Semua perasaan itu tidak menguasai diri mereka dan membuat mereka kehilangan sukacita itu. Sebab rasa takut itu hanya menjadi bagian yang hadir, yang melengkapi hidup mereka, bukan bagian yang menguasai hidup mereka. Tetapi pada akhirnya yang menguasai, yang melingkupi diri mereka adalah sukacita dari Allah. Sehingga teman-teman, ini bukan berbicara soal menyangkal atau membuang jauh-jauh rasa takut. Tetapi bagaimana kita memproses rasa takut itu dengan benar bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah satu kebenaran teman-teman yang perlu terus kita ingat. Rasa takut itu hanya bisa diselesaikan bersama dengan firman Allah. Ketika kita datang kepada kebenaran Allah yang memberikan kekuatan, pengharapan, janji bagi setiap kita. Dari sanalah kita sungguh-sungguh bisa menaklukkan rasa takut. Bukan cuma sekedar mengabaikan, bukan cuma sekedar menyangkalinya. Dan teman-teman, pada akhirnya di masa Natal ini dan di penghujung tahun 2020 ini. Setelah melewati begitu banyak hal ya di masa tahun ini yang begitu mengejutkan setiap kita. Menunggang balikan hidup banyak umat manusia, teman-teman. Maka saya menyadari sangat wajar bagi setiap kita kalau kita merasa lelah dan takut. Sebab kita tahu betul bahwa berakhirnya 2020 ini bukan berarti hidup kita akan otomatis baik. Ketika jam melewati pukul 12 malam di tanggal 31 Desember itu. Hidup tidak langsung serta-merta menjadi seperti sedia kala. Kondisi sekarang pandemi belum tentu berlalu dan bukan berlalu hanya karena 2020 berakhir. Dan selain tentang berbagai masalah di tahun 2020 teman-teman, baik karena di dalam sepanjang hidup kita tentu punya banyak rasa takut. Ya. Dengan melalui 2020 atau tanpa melalui 2020. Atau kalau ternyata 2020 seperti ini, atau kalau ternyata 2020 berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak separah seperti ini, itu bukan berarti rasa takut juga hilang dari hidup kita, bukan. Kalau 2020 tidak menjadi buruk seperti saat ini, tentu di akhir tahun kita juga tetap merasa takut kok menghadapi 2021, betul kan? Dengan atau tanpa adanya corona, atau berbagai situasi yang membingungkan kita saat ini, rasa takut terus menghantui hidup manusia. Rasa takut akan perubahan, rasa takut akan ketidakpastian, rasa takut akan bahaya, rasa takut akan kehilangan, rasa takut akan kegagalan. Baik itu tentang hidup kita atau tentang keseluruhan hidup. Segala aspek di dalam hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan. Teman-teman, rasa takut itu selalu hadir menyertai hidup manusia. Namun pada akhirnya teman-teman, bila kita terus membawa perasaan kita itu bersama dengan Tuhan dan memegang kuat-kuat janji Tuhan itu, kabar baik dari Tuhan. Maka satu hal terakhir yang ingin saya katakan kepada setiap kita, maka bukan semata-mata soal kita tidak boleh punya rasa takut atau bukan. Tetapi janganlah rasa takut itu menguasai hidup kita. Bukan kita
tidak boleh punya rasa takut atau ketika kita takut kita serta-merta menjadi berdosa. Tetapi biarlah kita membawa setiap perasaan kita itu bersama dengan Tuhan. Jangan sampai perasaan itu menguasai kita. Sebab ketakutan yang tidak dibawa ke hadapan Allah, rasa takut yang tidak diproses dengan benar, ya rasa takut yang tidak diproses dengan utuh, itu akan dengan mudah menghancurkan hidup kita. Dan merusak segala yang ada di dalam hidup kita. Lebih daripada apa yang sesungguhnya kita takutkan. Karena seringkali apa yang kita takutkan itu bukan apa yang sudah kita lihat. Tetapi apa yang kita bayangkan. Dan dampaknya itu begitu besar dalam hidup kita. Di dalam, mungkin kalau dibilang dalam dosis yang tepat gitu ya. Dalam tanda kutip lah ya, dalam dosis yang tepat teman-teman. Rasa takut itu menjadi satu bagian yang melengkapi hidup kita. Tetapi jangan sampai itu mengalihkan hidup kita, mengalihkan fokus kita dari Allah. Teman-teman, ketika berbicara tentang rasa takut ini, beberapa penulis Kristen mengutip satu perkataan dari seorang teolog klasik yaitu Søren Kierkegaard. Ya. Søren Kierkegaard pernah sekali mengucapkan satu perkataan bahwa rasa takut atau rasa cemas adalah sebuah kondisi psikologis yang mengawali dosa. Rasa takut atau rasa cemas adalah satu kondisi psikologis yang mengawali dosa. Teman-teman, rasa takut itu, sekalipun itu adalah sebuah respons alami dari manusia ketika menghadapi ancaman, atau ketika membayangkan ancaman, sekalipun itu adalah satu respons alami, tetapi rasa takut itu mempunyai dampak yang luar biasa untuk membuat kita bertindak menjadi buruk dan hanya membuat kita berlarut-larut di dalam kecemasan. Maka biarlah di dalam momen Natal ini kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang menitipkan kepada para malaikat-malaikat satu pesan. Jangan takut. Kepada Allah yang memberikan satu ketenangan kepada setiap kita. Sebab Ia bukan cuma Allah yang berkata kepada kita jangan takut. Tetapi Dia juga adalah Allah yang menjadi alasan kita untuk tidak menjadi takut. Dia adalah alasan. Dia adalah Allah yang menjadi alasan kita untuk tetap teguh berdiri. Menghadapi rasa takut sehingga perasaan itu tidak menguasai kita. Tetapi membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan membuat setiap sukacita di dalam hidup kita justru menjadi berlipat ganda dan tidak kehilangannya. Mari saat ini rekan-rekan, saya mengajak kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Marilah rekan-rekan sekalian ambil posisi yang nyaman bagi rekan-rekan sekalian. Di tempat yang tenang, dalam posisi yang teman-teman rasa nyaman. Marilah ambil waktu untuk berdoa di hadapan Allah. Datanglah kepada Yesus, Allah yang adalah terang bagi dunia yang gelap. Yesus, Allah yang datang menghampiri umat manusia, sekalipun manusia menolaknya. Marilah kita datang kepada Dia. Dan mari saat ini saya mengajak kita merenungkan hidup kita di sepanjang 2020 ini. Dan mari kita bayangkan atau kita renungkan apa yang menjadi perasaan kita menghadapi 2021. Adakah ketakutan itu? Adakah perasaan gentar itu? Ketika kamu, rekan-rekan sekalian, akan mengakhiri tahun ini. Mari saat ini datang kepadanya dan akuilah di hadapan Tuhan jikalau engkau memang merasa takut. Mungkin takut akan perubahan.
Mungkin takut akan ketidakpastian yang tahun 2021 akan bawa. Mungkin takut akan segala bahaya seperti kondisi pandemi saat ini. Atau mungkin rasa takut akan kehilangan. Kehilangan orang yang terkasih, kehilangan impian, kehilangan pekerjaan, kehilangan kepastian, atau rasa takut akan kegagalan. Kegagalan di dalam mengejar segala cita-cita, kegagalan di dalam membahagiakan orang-orang terkasih, atau apapun rasa takut dan kekhawatiranmu. Marilah ambil waktu, berbicaralah bersama dengan Allah yang telah datang bagimu, kepada Allah yang berkata kepada engkau, jangan takut. Marilah ambil waktu ini. It's okay to be not okay. Sesungguhnya itu adalah satu kebenaran yang sangat indah yang boleh kita renungkan di hadapan Tuhan. Bahwa tidak masalah jikalau engkau menjadi rentan di hadapan Allah. Mengakui segala kelemahanmu di hadapan Allah. Sebab itulah setiap diri kita dan pemulihan yang sejati, kekuatan yang sejati hanya dapat kita peroleh ketika kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita datang dengan segala kejujuran. Hanya dengan kejujuran pada diri sendiri di hadapan Allah. Maka kuasa Tuhan melalui firman-Nya dapat sungguh-sungguh mengubahkan kita. Ya Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan bagi setiap kami melalui anak-Mu yang tunggal. Kau boleh hadir dalam hidup kami. Engkau hadir bagi seluruh umat manusia. Engkau hadir untuk menolong kami menaklukkan segala perasaan takut, segala kondisi emosi di dalam diri kami, sehingga itu tidak menjatuhkan kami tapi membawa kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah kami, di momen Natal ini dan di penghujung tahun ini, sekali lagi kami datang kepadamu mengakui segala keberadaan kami yang lemah, terbatas, dan penuh dengan keraguan dan rasa takut.
Namun Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami dan memohon kekuatan daripada-Mu. Sehingga kiranya pesan firman Tuhan yang kami renungkan malam hari ini boleh sungguh-sungguh menguatkan setiap kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam pengharapan, di dalam sukacita yang daripada-Mu, bukan di dalam ketakutan. Tolonglah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, tahun 2020 ini seperti yang sudah berkali-kali kita dan saya katakan bahwa ini bukan tahun yang mudah. Namun Tuhan, teman-teman, satu doa bagi setiap kita. Biarlah sukacita itu Allah sendiri boleh hadir bagi setiap kita. Teman-teman bersyukur kalau malam hari ini kita boleh sekali lagi beribadah. Di dalam momen yang sederhana sekali. Ya, sekalipun masih dalam kondisi online, kondisi yang masih sangat jauh dari ideal. Namun teman-teman, biarlah sukacita dari Allah yang melampaui segala akal itu dan damai sejahteranya yang mampu melewati segala batas itu. Boleh sungguh mengisi hati setiap kita di momen Natal dan Tahun Baru ini. Sekali lagi teman-teman, sekalipun masih di dalam kondisi yang jauh dari ideal, kita masih di tempat kita masing-masing dan beribadah secara online, namun biarlah damai dan sukacita Natal itu boleh mengisi hati setiap kita. Teman-teman, beberapa pengumuman bagi setiap kita. Ibadah Natal kita tahun ini juga masih dilaksanakan secara online. Ibadah Natal, malam Natal akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember dan ibadah Natal, kebaktian Natal, hari Natal akan dilaksanakan di tanggal 25 Desember. Pengumuman lengkap dapat teman-teman sama-sama simak di ibadah hari Minggu besok teman-teman. Dan di minggu depan teman-teman akan menjadi persekutuan pemuda terakhir kita di tahun ini teman-teman. Dan kita akan sama-sama bertemu di dalam Zoom teman-teman ya. Jadi mari teman-teman ya, meskipun ini satu pertemuan yang sederhana, tetapi biarlah pertemuan di dalam Zoom di akhir tahun ini boleh sama-sama kita ikuti dan menjadi momen untuk kita sama-sama sekali lagi sama-sama berdoa, saling berbagi kisah dan saling menguatkan di dalam persekutuan. Ya teman-teman, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk terus mengikuti segala rangkaian ibadah di dalam kondisi saat ini. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya malam hari ini. Selamat Natal bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Banyak cerita yang menggentarkan kita tentang dunia derita. Ada berita yang mengubahkan jiwa dari surga mulia. Sungguh Dia telah lahir, hadirnya mengisi hati. Dia menemani, janji digenapi, dan dunia pun dipenuhi suka surgawi. Banyak cerita yang menggentarkan kita tentang dunia. derita. Ada berita Yang mengubahkan jiwa Dari surga